Kalian pernah nggak sih lihat sebuah ilustrasi, terus mikir, wah keren banget, tapi apa ya yang bedain karya yang keren banget sama karya yang bener-bener menang penghargaan? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal coba bedah bareng-bareng anatomi sebuah ilustrasi jawara buat nemuin jawabannya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita cari tahu dulu, apa sih bedanya karya bagus sama karya juara? Terus kita bongkar 5 kunci rahasia penilaian juri. Abis itu baru deh kita countdown. Kita analisis satu-satu, mulai dari perunggu, perak, sampai emas. Dan terakhir kita simpulkan bareng-bareng apa pelajaran yang bisa kita ambil. Siap? Yuk kita mulai? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa cuma soal teknik gambar yang super jago? Atau ada rahasia lain di baliknya? Daripada kita nebak-nebak, mending kita langsung aja bedah kasusnya. Kita lihat langsung contoh-contoh pemenangnya. Oke, masuk bagian pertama. Kalian tahu nggak, menilai karya seni di kompetisi itu bukan soal selera doang loh. Ada rumusnya. Para juri itu punya kerangka kerja yang jelas, semacam kode rahasia gitu. Dan sekarang kita bakal pecahin kode itu bareng-bareng. Ini dia nih, 5 kunci rahasianya. Pertama, perhatian. Gampangnya, ini karya eye-catching apa enggak? Kedua, keterbacaan. Pesannya jelas nggak? Gampang dipahami? Ketiga, dan ini penting banget, kognitif. Seberapa orisinal dan kreatif idenya? Keempat, afeksi. Pas kita lihat, emosi apa yang muncul? Ngenang nggak di hati? Dan yang kelima, perilaku. Seberapa kuat sih pesan di dalamnya bisa bikin kita mikir atau bahkan bertindak? Coba deh inget-inget kelima poin ini. Soalnya, ini bakal jadi kacamata yang kita pakai buat ngelihat karya-karya pemenang nanti. Oke, siap. Countdown dimulai ya. Langsung aja kita sambut studi kasus pertama kita, sang peraih medali perunggu. Dan ini dia, juara ketiga kita. Karyanya Nur Alia Agni, temanya Pelajar Menjaga Bumi. Coba deh lihat baik-baik. Secara visual, kita langsung klikkan sama pesannya. Ada 3 siswa pakai seragam, lagi bersih-bersih, lagi nanam pohon. Jelas banget. Dan ternyata para juri juga setuju. Kata mereka, kekuatan utamanya itu pesannya yang sangat jelas dan persuasif. Nggak pakai mikir lama, nggak ada teka-teki. Kita langsung ngerti maksudnya apa. Nah ini artinya skornya tinggi banget di kriteria keterbacaan sama perilaku. Total skornya 84 poin. Angka yang solid banget, pesannya kuat, tapi ada satu hal nih yang nahan nilainya. Menurut juri, visualisasinya, yaitu aksi bersih-bersih dan menanam, agak terlalu umum, kurang ada sesuatu yang baru gitu. Makanya skor di kriteria kognitif alias orisinalitas ide jadi sedikit lebih rendah. Oke, lanjut. Kita naik 1 tingkat ke podium perak. Kira-kira apa ya yang bikin karya ini selangkah lebih maju? Ini dia peraih medali perak, karya dari Sadin Dwi Junia Kaila. Dan yang menarik, temanya sama persis loh sama juara 3, Pelajar Menjaga Bumi. Tapi coba lihat deh, eksekusinya beda banget. Coba yuk kita bandingin langsung. Kalau karya perunggu tadi kan fokus ke beberapa aksi. Nah sekarang lihat yang perak. Cakupannya jauh lebih luas kan? Ada pemilahan sampah 3R, ada nanam pohon, nyapu, bahkan sampai detail kecil kayak matiin lampu buat hemat energi. Pesannya sih sama, tapi cerita yang disampaikan jadi jauh lebih kaya. Dan hal ini juga yang disorot sama juri. Kata kuncinya nih, sangat komunikatif dan inspiratif. Dengan nunjukin lebih banyak contoh nyata, daya bujuknya jadi makin kuat. Nah ini jelas jadi nilai plus banget buat kategori perilaku. Dan total skornya adalah 87 poin. Kelihatan kan keunggulannya ada di penyampaian pesan yang lengkap. Walaupun ada catatan dari juri kalau teknik visualnya masih tergolong standar. Dan sekarang, momen yang paling ditunggu-tunggu. Apa sih yang bikin sebuah karya bisa nangkring di posisi puncak? Yuk kita lihat sang medali emas. Ini dia sang juara, karya dari Andi Ameliatiza. Wah, langsung kelihatan kan bedanya? Temanya aja udah beda. Sekolahku taman belajar. Terus gaya visualnya juga khas banget, pop. Ada sentuhan animenya yang kuat. Dari segi perhatian, wah ini sih jelas juara, langsung nengok. Yuk kita bedah lebih dalam. Kelebihannya nih, gaya visualnya asik banget, harmoni warnanya pas, dan yang paling penting, konsepnya itu loh unik. Ini semua yang bikin skor perhatian sama afiksinya naik. Tapi, nggak ada yang sempurna. Ada catatan kecil dari juri soal efek kilauan yang berlebihan. Ini nunjukin kalau penilaian mereka tuh detail banget, bahkan buat sang juara sekalipun. Nah, ini dia.
kunci kemenangannya. Karya ini tuh nggak cuma ngegambar tema secara lurus-lurus aja. Dia pakai metafora yang cerdas. Sekolah itu kayak taman belajar, tempat siswa tumbuh secara pikiran. Inilah yang sama juri disebut kebaruan yang baik. Sebuah ide orisinil yang dieksekusi dengan keren. Dan inilah yang bikin skor kognitifnya langsung meroket. Dengan total 91 poin, karya ini sukses mengunci posisinya di puncak. Benar-benar kombinasi yang pas antara ide yang kuat dan eksekusi visual yang memikat. Oke, jadi setelah ngeliat ketiga pemenang tadi, kira-kira formula kemenangannya apa ya yang bisa kita tarik? Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Coba deh lihat baris perilaku yang paling bawah. Semua juara nilainya tinggi-tinggi, artinya pesan mereka semua kuat. Bahkan juara 2 nilainya paling tinggi di sini. Tapi, sekarang coba geser mata kalian ke baris kognitif. Tuh kan, juara 1 dapat skor 19, paling tinggi di antara semua. Nah, inilah dia pembedanya, originalitas ide. Jadi, kesimpulannya gini, punya pesan yang kuat itu wajib hukumnya. Tapi, buat jadi juara sejati, kalian butuh ide yang brilian dan orisinal. Teknik gambar yang bagus itu penting, iya, tapi cuma sebagai pendukung. Konsep yang unik itulah yang bikin sebuah karya jadi benar-benar diingat orang. Oke, kita udah bedah rumusnya, udah lihat angka-angkanya. Tapi ini semua ninggalin satu pertanyaan besar buat kita pikirin bareng. Setelah tahu semua kriteria ini, menurut kalian, kreativitas yang sesungguhnya itu beneran bisa diukur pakai angka nggak sih? Coba deh direnungkan. Terima kasih ya sudah menyimak bahasan kali ini.